Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi unit 1 tentang hakikat perkembangan untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Salman Nizar Salsabila, yang kedua Salsabila Azahra, yang ketiga Safira Nurfitiana, dan yang terakhir ada Tri Khairunisa. Pada setiap awal pertumbuhan, katanya semua hanya meniru. Setiap kita semasa kanak-kanak juga hanya meniru. Tetapi kanak-kanak itu pun akan dewasa, mempunyai perkembangannya sendiri. Pramudia Anantatur. Pengertian perkembangan menurut para ahli. Perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan-perubahan progresif dan berkesinambungan dalam diri individu dari mulai lahir sampai dewasa, yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Sistematis berarti perubahan dalam perkembangan itu bersifat saling kebergantungan atau saling mempengaruhi antara bagian-bagian organisme, fisik dan psikis, dan merupakan satu kesatuan yang harmonis. Progresif berarti perubahan yang terjadi bersifat maju meningkat dan mendalam atau meluas baik secara kuantitatif, fisik maupun kualitatif, psikis. Berkesinambungan berarti perubahan pada bagian atau fungsi organisme itu berlangsung secara beraturan atau berurutan, tidak terjadi secara kebetulan. Pengertian perkembangan menurut para ahli. Perkembangan adalah suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme baik fisik, jasmania maupun psikis, rohania, menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan menurut Yusuf Shamsu 2007. Yang kedua, perkembangan sesuai dengan prinsip ortogenetis, yaitu perkembangan berlangsung dari keadaan global dan kurang berdiferensiasi sampai kepada keadaan diferensiasi, artikulasi, dan integrasi meningkat secara bertahap menurut Werner 1957. Yang ketiga, perkembangan yaitu 1. Ortogenetik, yang berhubungan dengan perkembangan sejak terbentuknya individu yang baru dan seterusnya sampai dewasa. Dan yang kedua, filogenik, yakni perkembangan dari asal-usul manusia sampai sekarang, menurut Speicher 1966. Yang terakhir, perkembangan merupakan pengertian di mana terdapat struktur yang terorganisasikan dan mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Oleh karena itu, bila mana terjadi perubahan struktur, baik dalam organisasi maupun dalam bentuk, akan mengakibatkan perubahan fungsi, menurut Nagel 1957. 2. Ciri-ciri perkembangan. Ciri-ciri perkembangan dalam diri individu. Yang pertama ada perubahan ukuran dan proporsi. Dalam aspek fisik seperti tinggi badan, berat badan, dan organ-organ dalam tubuh lainnya. Sedangkan dalam aspek psikis seperti bertambahnya perbendaharaan kata dan perubahan imajinasi dari fantasi ke realita. Yang kedua ada lenyapnya tanda-tanda lama. Dalam aspek fisik, seperti lenyapnya kelenjar timus atau kelenjar kanak-kanak yang terletak pada bagian dada rambut halus dan gigi susu. Sedangkan pada aspek psikis, seperti lenyapnya masa mengoceh dan bentuk gerak-gerik kanak-kanak seperti merangkak dan berperilaku impulsif. Yang ketiga, munculnya tanda-tanda baru. Dalam aspek fisik, seperti tumbuhnya atau pergantian gigi dan matangnya organ-organ seksual pada usia remaja, baik primer seperti menstruasi pada wanita dan mimpi basah pada pria, maupun sekunder seperti membesarnya pinggul pada wanita dan tumbuhnya kumis serta perubahan suara pada pria. Sedangkan pada aspek psikis, seperti berkembangnya rasa ingin tahu, terutama yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga ada prinsip-prinsip perkembangan.
Yang pertama adalah perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti, never ending process. Yang kedua, semua aspek perkembangan saling mempengaruhi. Yang ketiga, perkembangan mengikuti pola atau arah tertentu. Yang keempat, perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Yang kelima, setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. Yang keenam, setiap individu yang normal akan mengalami tahap atau fase perkembangan. Selanjutnya ada pola perkembangan menurut Yellon dan Weinstein 1997. A. Cerebral-caudal and proximal distal. Maksudnya perkembangan manusia itu mulai dari kepala ke kaki. Cerebral-caudal dan dari tengah. Paru-paru, jantung, ke pinggir, tangan, proksimal, sampai dengan distal. B. Struktur mendahului fungsi. Artinya bahwa anggota tubuh individu akan dapat berfungsi setelah matang strukturnya. C. Perkembangan itu berdifferensial, maksudnya perkembangan itu berlangsung dari umum ke khusus spesifik. D. Perkembangan itu berlangsung dari konkret ke abstrak. Maksudnya perkembangan itu berproses dari suatu kemampuan berpikir yang konkret, objeknya tampak, menuju abstrak, objeknya tidak tampak. E. Perkembangan itu berlangsung dari egocentrisme ke perspektifisme. Berarti bahwa mulanya anak hanya melihat atau memperhatikan dirinya sebagai pusat. Tapi melalui pengalaman dalam bergaul dengan temannya lambat laun, sifat egocentrisme itu berubah menjadi perspektifis. Anak memiliki simpati terhadap kepentingan orang lain. F. Perkembangan itu berlangsung dari outer control to inner control. Maksudnya pada awalnya anak sangat bergantung pada orang lain sehingga hidupnya didominasi oleh pengontrolan dari luar seiring bertambahnya pengalaman dari lingkungan yang mampu mengontrol dirinya sendiri. Next. Yang keempat, kriteria pertahapan perkembangan. Fase perkembangan individu itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, usia prasekolah, usia 0-6 tahun. Yang kedua, usia sekolah dasar, usia 6-12 tahun. Yang ketiga, usia sekolah menengah, usia 12-18 tahun. Yang keempat, usia mahasiswa, usia 18-25 tahun. Next. Keindahan. Terjadi kegiatan eksploitasi oleh panca inderanya. Masa usia sekolah dasar disebut juga masa intelektual, masa keserasian bersekolah. Pada masa keserasian bersekolah ini secara efektif, anak-anak lebih mudah dididik daripada masa sebelum dan sesudahnya. Masa keserasian bersekolah ini diakhiri dengan masa pural. Lanjut. Masa usia sekolah menengah. Masa usia sekolah menengah bertetapan dengan masa remaja yang merupakan masa yang banyak menarik perhatian karena sifat-sifat khasnya yang peranannya yang menentukan dalam kehidupan individu dalam masyarakat orang dewasa. Masa remaja ini terbagi menjadi 3 fase. Pertama, masa pra-remaja, kedua masa remaja, remaja madya, dan ketiga masa remaja akhir.
Masa usia kemahasiswaan. Tugas perkembangan pada masa usia ini ialah pemantapan pendirian hidup. Pada masa ini, individu telah mencapai masa kematangan untuk memilih calon pasangan hidupnya, telah mampu merencanakan karir masa depannya.